Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, untuk kuliah pertemuan kedua ini saya online kan ya teman-teman. Saya menggunakan rekaman materi. Jadi karena ada beberapa keperluan yang mendesak, saya harus melakukannya, sehingga saya mengisi kuliah ini dengan rekaman materi ya, atau online asinkron. Karena saya mengajar sidang dan ada hal yang harus saya segera selesaikan di luar kampus ya teman-teman. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah penghubung antara hardware dan software supaya user bisa menggunakan hardware. Nah, sebelum kita masuk dalam struktur sistem operasi, kita harus tahu bahwa sistem operasi itu diciptakan juga menyesuaikan bagaimana struktur sistem komputer itu ya. Karena kalau sistem operasi tidak menyesuaikan struktur sistem komputer, maka sistem operasi tidak bisa memanage proses hardware dan software. Ya, ini adalah arsitektur umum sistem komputer ya pada zaman dulu sampai sekarang ya, kurang lebih baseline-nya atau spesifikasi dasarnya itu mirip ya, hanya mungkin ada perubahan-perubahan, tapi bentuk-bentuk dasarnya itu mirip ya dari dulu sampai sekarang ya. Dengan perubahannya dari segi bandwidth, dari segi spesifikasi prosesornya menggunakan teknologinya lebih nanometer atau transistornya lebih kecil dengan kapasitas prosesnya lebih besar dan kecepatannya lebih tinggi. Nah, ini arsitektur umum sistem komputer itu ya seperti ini. Ini adalah bus penghubung semua device-device. Kalau kita perhatikan di sini, device ada disk, printer, dan tape itu dikendalikan oleh ini ya, controller ya. Jadi yang menangani instruksi dari CPU ke printer itu nanti dikendalikan oleh printer controller. CPU hanya mengirimkan sinyal ke printer controller, lalu ini yang printer controller ini khusus mengatur bagaimana pemakaian printer. Begitu juga dengan display ya. Display device ini juga dikendalikan oleh display controller. Kemudian memori, bagaimana transfer data dari memori ke CPU atau sebaliknya, ini juga dikendalikan oleh memory controller. Dan kemudian di sini yang menjembatani semuanya ya, antara CPU dengan semua device dan controller ini ada bus master. Untuk yang generasi terbaru ini bus masternya sudah semakin besar ya, dengan kecepatan megahertznya tinggi ya, sehingga interkoneksi antara bagian di dalam sistem komputer itu lebih cepat ya. Ya, sistem komputer ini terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali, dan perangkat pengendali itu menghubungkan semua device-device ya dengan sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Ya, bus tadi ya, yang di tengah-tengah tadi. Setiap device controller bertanggung jawab atas hardware yang dikendalikannya, yang spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori ya. Jadi ini tergantung apakah mendukung masalah sinkronisasi atau tidak. Kalau ketika dia bisa beroperasi bersamaan, sama-sama mendapatkan akses memori, berarti dia sinkron. Sebuah memory controller ini ditambahkan untuk proses sinkronisasi akses memori. Jadi memory controller ini tergantung apakah prosesnya akan dibarengkan apa sekuensial ya. Jadi ini tergantung memory controllernya. Nah, tadi kita lihat ada CPU. CPU itu prosesor teman-teman. Kalau kita di Indonesia itu CPU itu satu box yang di dalamnya ada motherboard dan prosesor, yaitu istilah salah kaprahnya. Tapi yang dimaksud CPU itu Central Processing Unit. Secara etimologinya itu yang dimaksud adalah kepingan prosesornya itu. Ya, ini berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan oleh prosesor itu yang pertama ya, tugas dasarnya itu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Memori utama ini memori volatile ya, yang dia hilang kalau komputer dimatikan ya, seperti register, cache, dan RAM ya. Kemudian menerjemahkan instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, mendekode atau menjelaskan menerjemahkan instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, kemudian melaksanakan aksi-aksinya. Nah, operasi yang ada di dalam komputer ini, operasi yang dimaksud di dalam komputer adalah prosesor ya. Jadi di prosesor itu meliputi operasi logika, aritmatika, dan controller. Jadi di dalam prosesor itu bisa melakukan operasi ini karena terdiri dari tiga macam ini ya. Yang pertama controller unit atau CU. Ini untuk operasi
ini untuk mengendalikan operasi. Kemudian arithmetic logic unit ya, ini untuk proses komputasi logik dan aritmatika. Kemudian register ini adalah memori cepat sebagai tempat operasi. Jadi instruksi itu disimpan di register untuk proses ketika mengakses data, untuk memproses datanya. Nah, register prosesor ini untuk mengakses memori dalam mengambil instruksi ya, kemudian menjalankannya ya. Jadi mengakses memori untuk mengambil instruksi ini memerlukan waktu lebih banyak daripada menjalankannya. Proses pengambilan instruksi, mengumpulan instruksinya itu lebih lama daripada menjalankannya. Jadi ini fungsi dari register ini adalah menampung semua instruksi sebelum diprosesnya, untuk menyimpan variabel-variabel utama dan hasil sementara sebagai tempat pemrosesan atau temporary file ya. Jadi register itu memorinya kecil tapi dia cepat, dia hanya sebagai memori sementara, dan ketika komputer dimatikan maka data di dalam register hilang. Kemudian register prosesor itu berfungsi sebagai program counter ya. Program counter ini berisi alamat memori dari instruksi selanjutnya yang akan diambil, kemudian berfungsi sebagai stack pointer ya. Jadi stack pointer itu adalah pointer yang menunjukkan bagian atas dari suatu stack memori ya. Yang maksudnya menunjukkan setiap bagian-bagian dari stack memori. Kemudian program status word ini menyimpan flag atau keadaan dari program yang dijalankan prosesor, apakah sudah selesai atau wait atau baru akan dimulai. Jadi status setiap program itu penting juga, karena itu nanti dibaca oleh controller ya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tingkatan memori yang ada di dalam sistem komputer ini, yang pertama register, kemudian cache. Ya, dia akan mencari instruksi di register. Kalau di register itu tidak ditemukan, dia akan mencari instruksi di cache ya. Kemudian kalau di cache ditemukan, ini namanya cache hit. Kalau di cache itu belum ditemukan instruksi, maka dia akan membaca ke RAM dan seterusnya. Ini kemudian extension memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tapes. Ini zaman dulu ya, magnetic tapes. Tapi ya kurang lebih dasarnya seperti ini teman-teman. Nah, jenis-jenis memori yang pertama ini adalah memori utama, yaitu media penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh CPU. Kapasitasnya kecil dan sifatnya volatile. Volatile ini akan hilang jika powernya dimatikan. Jika komputer dalam kondisi off, maka hilang. Kemudian secondary storage ini sifatnya non volatile, ini bisa digunakan menyimpan data berkapasitas besar dan permanen ya. Data masih tersimpan walaupun power dari komputer dimatikan, seperti di dalam hard disk, flash disk ya, kemudian disk ya, kepingan disk dan seterusnya. Ini adalah secondary storage. Nah, tadi teman-teman, register ini bersifat volatile dan berisi data yang akan diolah langsung oleh prosesor. Kecepatan dari register ini sangat tinggi. Kemudian kapasitasnya terbatas dan sebagai tempat sementara dalam komputasi ya. Kemudian ada cache memory teman-teman. Jadi cache memory juga bersifat volatile. Kalau di generasi sekarang ini cache memorinya besar teman-teman, karena prosesor sekarang ini multi-core ya, dan memiliki cache L1 dan L2. Itu berfungsi untuk menampung instruksi sementara ya, karena kalau hanya mengandalkan register tidak cukup, sehingga perlu adanya cache memory. Nah, cache memory ini untuk meningkatkan kecepatan pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor. Jika program membutuhkan data di memori, maka dia akan mengecek di cache, atau cache akan memeriksa di dalamnya apakah ada. Jika sudah ada, maka dinamakan cache hit, maka dia bisa mengambil instruksi dari cache saja. Namun jika tidak ada, maka akan diteruskan untuk mencari ke random access memory ya. Nah, dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama ya. Nah, beberapa ini komputer memiliki 2 sampai dengan 3 level cache ya. Masing-masing lebih besar kapasitasnya dan lebih lambat daripada sebelumnya. Jadi level setelahnya itu lebih lambat dari level sebelumnya ya. Kemudian tadi setelah cache ada random access memory. Kalau kita perhatikan, random access memory ini kumpulan ini ya, kepingan IC dengan kapasitas tertentu ya. Ini bersifat volatile dan semakin baik latensinya, maka akses memori di dalam kepingan RAM itu semakin cepat ya. Nah, ini bersifat volatile. Kemudian permintaan CPU, request dari CPU yang tidak dapat dipenuhi cache akan dilanjutkan menuju ke RAM ya. Kemudian memori sekunder. Memori sekunder ini non volatile. Ini adalah data ya, termasuk basis data. Kita kalau memiliki
exam ya, basis data itu tersimpan di hardware berupa hard disk ya. Ini sifatnya non volatile, kapasitasnya besar dan harganya lebih murah. Mengapa? Karena ini cuman bersifat menyimpan saja, sedangkan RAM tadi itu ada IC controllernya, ada unit pemrosesnya. Makanya kalau kita membeli RAM biasanya ada ukuran berapa megahertz sih RAM-nya itu mempengaruhi kecepatan proses di dalam RAM itu ya. Kemudian kecepatannya lebih rendah dari memori utama. Contohnya ini ya, teman-teman sudah tahu dan sudah sering menggunakan. Kemudian setelah secondary storage tadi ada input output device ya. Nah, input output device ini memiliki pengendali perangkat ya. Ya, pengendalinya berupa serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat I/O itu ya. Jenis setiap pengendali berbeda, diperlukan device driver untuk mengendalikannya. Jadi setiap I/O device seperti disk drive, kemudian display dan sebagainya itu sebenarnya memiliki driver, software drivernya ya, dan masing-masing device I/O itu memiliki I/O controller atau I/O device controller. Dengan adanya I/O device controller pada masing-masing device yang dikendalikan akan memudahkan CPU dalam mengirimkan sinyal kendali. Jadi CPU nggak semuanya mengendalikan setiap device, tapi CPU ini cukup mentransferkan sinyal kendali ke setiap controller itu. Kemudian dari masing-masing kendali itu akan melakukan tugas yang spesifik. Apakah akan secara asinkron, apakah secara sinkron, ya tergantung dari bagaimana instruksinya. Nah, device driver itu ini berjalan pada kernel sistem operasi. Nah, ada 3 cara ya dalam memasukkan driver ke kernel. Yang pertama, menghubungkan kernel dengan driver yang baru, kemudian restart system. Ini dilakukan oleh sistem operasi berbasis Unix seperti Mac, kemudian Linux ya. Menghubungkan kernel dengan driver yang baru lalu di restart, cepat sekali ini. Kemudian masuk ke dalam file sistem operasi dan memberitahu bahwa membutuhkan driver, kemudian restart system. Saat boot, semua driver yang diperlukan di load ya. Ini digunakan oleh Windows ya. Biasanya Windows itu kecenderungannya ya kita menginstal ya, membutuhkan booting gitu. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi kita langsung memasukkan kembali kernel dengan driver, kali ini membutuhkan ke file sistem operasi, memberitahu bahwa membutuhkan driver, kemudian restart ya. Saat boot, semua driver yang diperlukan diinstal. Nah, OS mampu menerima driver baru tanpa restart ya. Contohnya ini USB flash disk ya. OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Kemudian metode operasi di dalam input output. Pada saat operasi input output dijalankan, ini ada dua kemungkinan cara input output device itu melakukan tugasnya ya. Yang pertama secara sinkron, yang kedua secara asinkron. Kalau yang secara sinkron ini menunggu sampai proses I/O itu selesai, jadi nggak bisa disambi ya. Jadi sebuah thread ini memulai operasi I/O, kemudian masuk ke dalam state wait ya. Dalam kondisi state wait itu CPU itu idle, dia nggak melakukan yang lain ya, dia nggak terinterupsi dengan tugas yang lain. Jadi dia nunggu sampai operasi I/O-nya selesai. Sedangkan asinkron, ini proses lain dapat berjalan walaupun operasi I/O belum selesai. Jadi sebuah thread mengirimkan permintaan I/O kepada kernel dengan memanggil fungsi yang diminta ya. Jika diterima oleh kernel, maka thread akan melanjutkan proses yang lain ya. Jadi ketika permintaan I/O itu sudah diterima, maka thread itu akan mengerjakan request I/O yang lain sampai kernel yang tadi itu memberitahu bahwa operasi I/O sudah selesai. Kemudian thread tersebut akan melakukan interupsi terhadap proses yang sedang dikerjakannya dan memproses data operasi I/O. Jadi ketika dia ada I/O requestnya itu sudah disetujui kernel, dia akan mengambil I/O request yang lain ya. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, setiap I/O device itu bisa melakukan ini ya, tergantung bagaimana I/O device controller tadi menerjemahkan instruksi dari prosesor atau instruksi yang diminta. Apakah dia nanti perlu melakukan sinkron atau melakukan secara asinkron, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau yang sinkronus tadi proses meminta I/O ini tunggu seterusnya sampai dengan I/O proses selesai dari I/O device-nya ini, lalu sampai kembali menyampaikan hasilnya. Nah, dalam proses dari proses I/O device I/O request ini diterima,
sampai I/O proses ini selesai, ini CPU itu idle, tidak melakukan apapun ya. Nah, sampai hasil I/O-nya itu selesai. Sedangkan ini asinkron tadi, ini dia mengirimkan ke kernel, setiap disetujui maka dia akan mengerjakan I/O request yang lain. Jadi di sini statusnya bukan CPU idle tapi CPU resume. Mengapa resume? Karena dia CPU sudah sibuk mengambil permintaan ini ya, I/O yang lain ya. Sambil nanti ada yang selesai baru kemudian interrupt ke prosesor bahwa status pengerjaan I/O sudah selesai. Jadi ini kondisinya resume gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau ini start mulai, ini dia bisa disela. Dia harus menyelesaikan I/O-nya baru melanjutkan. Sedangkan ini ketika melakukan dia meminta proses ya. Ketika dia sudah diterima oleh kernel, dia akan melakukan request I/O yang lain ya. Kemudian yang tadi, yang pertama berjalan, kemudian sampai dengan selesai, ini bisa lebih dari satu macam ya yang diselesaikannya ya. Kemudian direct memory access. Jadi dari prosesor untuk meminta data itu tidak langsung ya dari prosesor langsung ke cache atau ke RAM kemudian ke secondary storage, tidak seperti itu. Tapi itu prosesor itu cukup mengirimkan sinyal ke DMA. Nanti DMA itu yang mengontrol bagaimana penggunaan memorinya. Ya, jadi direct memory access ini adalah perangkat yang mengendalikan atau mengontrol pemindahan data dalam blok-blok dari buffer memori langsung ke memori utama atau dari memori utama ke buffer ya, tanpa campur tangan prosesor ya. Jadi urusan DMA itu dia mengatur dari secondary storage sampai ke memori buffer yang akan siap dibaca oleh prosesor. Jadi si DMA itu cukup menerima sinyal, nanti DMA yang akan memanage bagaimana kendali penggunaan memorinya. Jadi interupsi hanya terjadi pada setiap blok, bukan setiap word atau byte data. Seluruh proses DMA dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller. Nah, DMA controller ini mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan I/O device. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data, tujuan data, panjang data ke pengendali DMA ya. Interupsi pada prosesor hanya terjadi saat proses transfer selesai. Jadi ketika proses transfer selesai, prosesor ini akan kembali dikirimi informasi. Apa tindakan selanjutnya setelah transfer data selesai? Ya, ini proses DMA ya. Yang pertama, device driver ini diminta untuk mentransfer data dari harddisk ya ke memori buffer dengan alamat X. Kemudian device driver ini menginformasikan kepada disk controller untuk mengirimkan sebanyak C bytes ya dari harddisk melalui ini ya, melalui IDE disk controller ke buffer, ke memori buffer pada alamat X ya. Kemudian disk controller ini dia memulai transfer dari DMA ya. Lalu disk controller ini mengirimkan setiap byte ke DMA controller. Jadi di sini dia menerima sinyal, oh siap, saya akan melakukan transfer ke DMA transfer. Kemudian proses transfernya adalah disk controller mengirimkan setiap byte ke DMA controller. Lalu DMA controller ini mengirimkan byte-byte data ke memori dengan alamat X ya, memori buffer X. Ya, ini memori buffer X itu nanti akan diisi dengan data sehingga mengalami peningkatan pada addressnya, dan C itu adalah byte data yang dikirimkan akan terus-menerus berkurang sampai dengan 0 ya. Artinya yang ditransfer ke memori buffer X itu dari C sekian byte sampai dengan 0 ya. Nah, ketika C-nya sudah 0, maka DMA akan menginterrupt CPU. Dia akan mengabarkan ke CPU untuk memberitahu bahwa transfer sudah komplit. Jadi nanti dari sini, dari memori buffer inilah yang masuk ke cache. Kemudian dari cache ini masuk register lalu diolah CPU ya. CPU nggak langsung memproses dari CPU ke memori, tapi cukup mengirimkan ke ini ya, DMA ya, DMA controller gitu. Ya. Jadi buffer itu diperlukan untuk melakukan proses ya. Kalau misalkan teman-teman ingat ya, misalkan
kita menukarkan suatu variabel dari variabel A, isi variabel A ditukar ke variabel B, maka kita memerlukan memori buffer, memori untuk menjembatani. Ada yang disimpan dulu ke memori sementara, lalu dipindahkan, kemudian memori yang berikutnya dipindahkan lagi. Jadi sebagai memori persinggahan ya. Nah, tadi teman-teman kita juga melihat adanya bus ya. Bus itu adalah jalur komunikasi antara beberapa device yang berbeda. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama bus address, bus data, dan bus control. Bus address ini adalah jalur komunikasi alamat. Kemudian bus data adalah jalur komunikasi data. Bus kendali adalah jalur sinyal kendali ya, read write, kemudian hold atau apa ya, misalkan ya block dan sebagainya. Jadi bus ini tidak semata-mata, kalau kita di elektronika arus lemah biasanya data itu jalur itu cuma untuk ini ya, listrik ya, daya biasanya. Tapi di sini ada 3 macam. Untuk alamat, data, kendali ya. Kalau dahulu bus itu hanya satu ya, satu jalur yang menghubungkan ke controller. Tapi sekarang dalam seiring perkembangannya, bus itu semakin dinamis, semakin banyak. Memori bus menghubungkan dari bridge ke main memory dan seterusnya. Ini setiap bridge, kemudian peripheral yang lainnya juga banyak busnya yang menghubung, sehingga komunikasinya lebih mudah, lebih cepat untuk mengatasi latensi atau keterlambatan. Kemudian kita kenal istilah frontside bus ya, atau bus utama berkecepatan tinggi yang menghubungkan RAM ya. Jadi jalur itu memiliki frekuensi. Nah, FSB ini biasanya frekuensinya itu dari 800 sampai dengan 2200 MHz ya, 800 MHz sampai 2200 MHz, dan bisa di setel. Itulah yang disebut dengan overclock via FSB. Nah, kalau overclock via RAM, overclock via prosesor biasanya meningkatkan suhu dari prosesor ya, dan voltase prosesornya meningkat. Kalau frontside bus ini dia di multiply ya, kecepatan dari jalurnya itu untuk mengirimkan tadi data, kemudian controller dan alamat itu lebih cepat ya. Jadi FSB itu memiliki kecepatan ya, supaya 3 macam tadi yang dikirim melalui bus itu bisa tertransfer dengan cepat. Kemudian bridge ini adalah perangkat lain yang lebih lambat, ini dihubungkan bus ya, berkecepatan lebih rendah yang terhubung ke bus lain yang lebih cepat sampai dengan bus utama. Jadi bridge itu ya semacam chip-chip ya, untuk menghubungkan dari bus ke bus-bus yang lebih kecil sampai ke peripheral yang lebih spesifik, lebih tersembunyi ya teman-teman. Nah, itu bridge itu biasanya dikenal di motherboard yang miliknya Intel ya teman-teman ya. Ada low bridge dan short bridge. Kalau di AMD itu tidak menggunakan istilah low bridge dan short bridge ya. Busnya sudah langsung di memory controller. Kemudian interupsi ini adalah hardware atau software meminta layanan dari CPU, dan CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang dilakukan untuk melayani interupsi tersebut. Sama seperti ketika ada sidang begitu, kemudian pengacara melakukan interupsi ya untuk memutus apa yang sedang dibahas, lalu hakim akan menjawab dari interupsi pengacara tadi ya. Jadi interupsi dari hardware biasanya dikirimkan melalui sinyal tertentu. Kalau interupsi software itu dengan cara menjalankan sistem call. Sistem call ini akan menyebabkan exception ya, atau interupsi khusus yang dihasilkan software karena adanya suatu masalah atau permintaan terhadap OS. Setiap interupsi terjadi, sekumpulan kode yang dikenal dengan ISR atau Interrupt Service Routine akan menentukan tindakan yang diambil ya. Untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan, ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama polling, yang kedua menggunakan alamat ISR. Kalau polling ini yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi. Kemudian kalau menggunakan alamat ISR yang disimpan dalam sebuah array ya, atau kumpulan-kumpulan ISR yang disebut dengan intravector ya. Jadi kumpulan alamat yang memerlukan interupsi itu disimpan dalam suatu array ya. Kemudian sistem akan memeriksa intravector setiap kali interupsi terjadi.
Ya, kalau ini lebih praktis ya, karena sudah ada alamat yang tersimpan di dalam interruptor. Kalau ini harus memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interupsi ya. Kemudian proteksi perangkat keras. Jadi OS ini memiliki kemampuan untuk memproteksi perangkat keras agar perangkat keras tidak terus-menerus melakukan proses yang tidak berhenti, tidak ada ujungnya. Kalau ada proses yang tidak berhenti harus ada antisipasinya ya. Ya, OS akan proteksi perangkat keras disebabkan banyak penggunaan sumber daya di komputer. Supaya jika ada suatu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja OS ataupun program lain yang sedang berjalan. Kalau ada program yang terus-menerus berjalan tapi nggak ada hasilnya, sudah melewati dari waktu yang diberikan, tapi masih ada proses lain, maka OS akan menjaga supaya tidak mengganggu proses yang lain, sehingga proses yang tadi belum ada hasilnya itu melewati timeout akan dihentikan ya, supaya proses lain yang sedang berjalan tidak terganggu. Proteksi perangkat keras ini bisa dilakukan dengan spooling maupun multiprogramming. Spooling ini adalah suatu program dapat dikerjakan walaupun input output masih mengerjakan proses lainnya dan secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Kemudian multiprogramming ini adalah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Namun ini juga menimbulkan masalah ya, jika terjadi kesalahan pada satu proses akan berpengaruh pada proses lainnya, sehingga diperlukan proteksi lagi. Jika terjadi kesalahan program, perangkat keras akan meneruskan kepada sistem operasi dan sistem operasi akan menginterupsi dan mengakhirinya. Kemudian pesan kesalahan disampaikan dan memori dari program akan dibuang ya. Jadi ketika sudah terjelas sudah ada interupsi dari komputer bahwa ini nggak bisa dilakukan lebih jauh lagi, maka memori dari program yang berjalan itu akan di freekan lagi ya, dijadikan space lagi untuk program yang lain. Tapi memori yang terbuang biasanya tersimpan pada disk agar programmer bisa membetulkan kesalahan dan menjalankan program ulang. Jadi ada temporary alamat atau temporary folder ya, yang menjelaskan bahwa di alamat mana sih tadi program kegagalannya, program mengalami kegagalannya. Nah, proteksi perangkat keras ini bisa dilakukan dengan 4 cara ya. Yang pertama dual mode operation, kemudian IO protection, kemudian memory protection, dan CPU protection. Pada operasi dual mode, ini menyediakan dukungan perangkat keras untuk membedakan mode operasi dua macam. Yang pertama mode monitor, mode kernel atau mode sistem ini eksekusi dikendalikan oleh OS. Kalau user sudah tidak bisa menangani secara dari keahlian usernya itu untuk mengantisipasi dari faultnya, maka dikendalikan oleh OS-nya. Kemudian untuk mode pengguna ini eksekusi dikendalikan oleh user. Nah, operasi dual mode ini ketika interrupt atau kesalahan terjadi, hardware di switch ke monitor mode. Jadi ketika terjadi kesalahan langsung diambil oleh OS. Kira-kira apa sih nanti exception yang dikerjakan oleh OS untuk mengatasi kesalahan itu ya? Ketika user melakukan kesalahan, maka interrupt ini akan kembalikan ke mode monitor ya. Kemudian proteksi tadi ya, setelah dual mode ada IO protection. Nah, IO protection ini kita tidak bisa mengerjakan instruksi IO secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi untuk mendapatkan izin atau privilege-nya harus dibuka dulu ya. Nah, jadi seperti ini, user program melakukan IO request, kemudian operating system ini akan membuka hardware akses ya melalui privilege. Apakah dipenuhi? Jika dipenuhi baru bisa hardware memberikan output ya. Jadi proteksinya berdasarkan privilege. Apa sih IO yang di request? Apakah masuk ke kriteria restrict atau boleh dilakukan? Kalau restrict maka harus ada mungkin password ya, mungkin ya. Kalau dia bisa tahu passwordnya berarti dia boleh, seperti itu. Kemudian memory protection atau pembatasan memori ya. Nah, prosedur pembatasan memori ini dengan menambahkan dua register yang menentukan jangkauan register yang legal untuk akses program. Nah, ini dikenal ada dua cara ya. Yang pertama, dikenal dalam dua indikator untuk menyatakan mana sih memori yang boleh dikerjakan ataupun yang dibatasi gitu.
Yang pertama base register, ini adalah alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Kemudian limit register, ini adalah nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Nah, memori di luar range yang didefinisikan itu akan diproteksi ya. Nah, ini dari alamat memori 0 sampai 5500, setiap alamat ya dari 0 sampai 650 ini ada spesifik siapa yang menggunakannya, ada user program 1, 2, 3. Kemudian misalkan ini base-nya 1000, limitnya 500, berarti yang boleh digunakan hanyalah pada alamat 1000 sampai 1500, selebihnya tidak boleh digunakan. Nah, base register 1000, limit register 500 ya, contohnya seperti ini, maka hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik dari 1000 hingga 1500 saja. Kemudian proteksi CPU, ini bisa melalui timer ya. Interrupt komputer setelah periode tertentu untuk memastikan OS memegang kendali. Jadi kalau CPU itu prosesnya nggak jelas ya, redundansi terus menerus nggak mengeluarkan hasilnya, maka nanti OS akan memegang kendali ya, dia akan memutus misalkan processing timeout, sehingga proses dari CPU itu akan terhenti. Nah, timer biasanya digunakan untuk implementasi time sharing, pembagian waktu ya, supaya apa? Supaya tidak meludak, resource-nya tidak hanya terfokus pada proses yang tidak jelas tadi, tapi ketika ini sudah melewati waktunya, dihentikan, OS akan memegang kendali untuk dialokasikan ke proses dari job yang lain. Ya, teman-teman, saya ingin teman-teman ini saja ya. Silahkan mengeksplor kira-kira apa saja perintah-perintah yang ada di dalam command prompt Windows maupun Linux ya, yang kaitannya dengan materi yang dijelaskan pada pertemuan kedua ini. Misalkan teman-teman ingin melihat bagaimana sih memory protection atau apa ya, silahkan Anda cari kasus-kasus di dalam bab 2, bab pertemuan 2 ini ya. Kemudian ini ya, kemudian berikan perintah-perintah yang ada kalau misalkan itu pada Windows, kemudian kalau pada Linux bagaimana. Jelas ya teman-teman ya, ambillah salah satu atau beberapa kasus yang berkaitan dengan topik di dalam bab 2 ini, kemudian bagaimanakah instruksi di dalam Windows dan Linux ya untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Misalkan bagaimana melakukan IO protection, nah itu di dalam Windows bagaimana, di dalam Linux bagaimana. Misalkan bagaimana proses pengambilan data ya kalau kita menggunakan command prompt maupun menggunakan terminal Linux, nah itu bagaimana instruksinya, nanti teman-teman coba ya. Mungkin demikian teman-teman, selamat belajar. Saya juga menganjurkan teman-teman jangan hanya mengandalkan dari materi ini, tapi bisa diperluas lagi dari berbagai sumber ya. Semoga sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.